Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Meneruskan pengajian yang kemarin, yaitu masih Al-Babus Sulasi. Sekarang makalah yang nomor 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah ats-tsaniyatu kang nomor loro wal isyruna lan 20 alias rolikur iku qila den ucapake apa sing diucapake auha paring wahyu sapa Allah Ta'ala ila Uzairin nabiyyi maring Nabi Uzair alaihi salam. Alaihi ku tetep ingatasi Nabi Uzair assalamu utawi keselamatan. Makalah yang nomor 22, yaitu dikatakan bahwa Allah memberikan wahyu kepada Nabi Uzair alaihi salam. Jadi Nabi Uzair itu adalah seorang nabi tapi bukan termasuk rasul. Lah, jumlah nabi dan jumlah rasul itu di dalam hadis disebutkan ada banyak. Jadi jumlah nabi dan rasul total semuanya itu ada 124.000 nabi. Jadi saya ulangi, jumlah nabi dan rasul total semuanya adalah 124.000 nabi dan rasul. Lah khusus yang rasul itu jumlahnya 315. Ini khusus yang rasul. Jadi berarti jumlah nabi dan rasul banyak. Jadi jumlah total tadi 124.000 nabi. Jadi kalau nabi itu belum tentu rasul. Lah kalau rasul itu ya pasti nabi. Nah itu. Jadi nggak ada bedanya. Jadi kalau misalkan jas itu baju, ya kalau baju belum tentu jas. Nah itulah gampangannya. Jadi jumlah total tadi 124.000 nabi. Nah jumlah rasulnya itu 315. Nah yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 25, seperti yang maklum kita ketahui bersama, urutan mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lah Allah paring wahyu kepada Nabi Uzair. Wahyunya seperti ini. Kita lanjutkan. Faqala tumuli dawuh sapa Allah azza wa jalla. Azza maha luhur sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah. Ngendikane ngene, ya Uzair. He Uzair utawa Nabi Uzair. Idza aznabta ing dalem ari kalane nglakoni dosa sapa sira dzanban ing dosa sahiron kang cilik lek ngono fala tangdur mongko aja sampe ningali sira ila sigorihi maring cilike dosa aidzalika dzanbi tegese mengkono-mengkono dosa wangdur lan ningalono sapa sira ilaman maring zat al-nabta kang wis nglakoni dosa sapa sira lahu maring eman. La wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Uzair, yaitu dawuh Allah kepada Nabi Uzair. Dawuhnya seperti ini, ya Uzair, idza aznabta dzamban saghiran fala tanzur ila sigorihi. Dawuh Allah, ya Uzair, apabila engkau melakukan dosa yang kecil, fala tanzur ila sigorihi, maka jangan sekali-kali engkau melihat kecilnya dosa itu. Wangzur ila man aznabta lahu, akan tetapi engkau harus melihat kepada siapa engkau telah berbuat dosa. Ini wahyu Allah kepada Nabi Uzair. Ya juga nasihat untuk kita. Artinya apa? Kalau kita melakukan dosa kecil, jangan pernah kita memandang tentang dosa kecilnya. Akan tetapi yang perlu kita pandang adalah kepada siapa kita telah melakukan dosa. Mungkin secara nilai dosa kecil, ya, walaupun kecil tetap dosa, tapi nilainya kecil. Tapi yang jadi pertimbangan bukan masalah kecilnya dosa, tapi yang jadi pertimbangan adalah kepada siapa kita berdosa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu dosa kecil, kalau kita memandangnya kepada Allah, maka itu bukan satu dosa kecil lagi. Kalau kita masih memandang bahwa itu dosa kecil, ya kita akan meremehkan dosa, menganggap tidak ada masalah karena dipandang hanya sebatas dosa kecil. Akan tetapi kalau mandangnya kita kepada Allah kita berdosa, maka di situ ada rasa malu kepada Allah yang seharusnya dosa itu kita tidak lakukan. Nah ini wahyu Allah kepada Nabi Uzair, apabila engkau melakukan dosa kecil, kata Allah, maka jangan pandang dosa kecilnya, akan tetapi pandanglah engkau telah berbuat dosa kepada siapa. Nah ini jadi artinya bahwa andai kata kita melakukan dosa kecil, jangan kita pandang masalah dosa kecilnya, akan tetapi kita harus memandang kepada siapa kita telah berbuat dosa. Kalau kita pandang Allah, maka otomatis kita tidak akan pernah yang namanya meremehkan dosa kecil.
dan kita pasti ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting bagi kita agar kita selalu berhati-hati. Kita tidak pernah atau jangan pernah kita meremehkan dosa kecil, bukan karena dosanya, tapi kepada Allah kita harus malu apabila kita berbuat dosa. Nah, itu kita lanjutkan. Wa idza asobaka, lan ing dalem ari kalane memperoleh sira wa idza asobaka, lan ing dalem ari kalane ngenani utawa merkoleh ing sira apa khairun kebaikan yasirun kang setitik, fala tangdur lek ngono mongko aja ningali sira ila sigorihi maring cilike khair, aidzalikal khairi tegese mengkono-mengkono kebaikan, wangzur lan ningalono sapa sira ilaman maring zat razaqaka kang paring rezeki sapa man ing sira, aiman tegese zat saka kang ngirim sapa man zalikal khaira ing mengkono-mengkono kebaikan ilaika maring sira. Yang kedua, Allah berfirman kepada Nabi Uzair atau dawuh kepada Nabi Uzair, wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sigharihi. Wahai Uzair, kata Allah, apabila engkau memperoleh kebaikan yang sedikit, artinya rezeki yang sedikit, jangan pernah engkau memandang rezeki yang sedikit itu. Wangzur ila man razaqaka, akan tetapi pandanglah siapa yang memberikan rezeki kepadamu. Nah, ini yang kedua. Jadi artinya apabila kita mendapatkan rezeki, yang rezeki itu menurut kita tidak banyak, sedikit, jadi tidak seperti orang lain yang luar biasa besarnya. Bila kita memang mendapatkan bagian rezeki yang sedikit, maka kita jangan pernah memandang tentang masalah rezeki sedikit itu. Akan tetapi yang kita pandang adalah siapa yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memandang rezekinya yang sedikit, maka kita tidak akan pernah punya rasa syukur. Yang ada selalu kurang dan kurang terus, tidak ada syukurnya. Kita tidak akan pernah puas kalau seandainya kita hanya memandang rezeki kita yang sedikit. Akan tetapi kalau kita memandang bukan rezeki sedikitnya, akan tetapi kita memandang kepada Allah yang telah memberikan rezeki, maka walaupun nilainya sedikit, di dalam hati kita ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita pandang bukan rezeki sedikitnya, akan tetapi yang kita pandang adalah sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini begitu kita tidak memandang rezeki yang sedikitnya, akan tetapi yang kita pandang Allah, pasti dalam hati kita ada rasa syukur kepada Allah, walaupun itu bentuknya rezeki yang sedikit. Nah, ini pelajaran penting bagi kita, supaya apapun yang diberikan Allah kita selalu bersyukur.
Maka bahasa Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya bersyukur, pasti rezeki itu akan ditambah oleh Allah. Kenikmatan apapun kalau kita syukuri, pasti akan ditambahkan oleh Allah. Nah, ini mengajarkan sangat luar biasa kepada kita semua. Jadi kita jangan sekali-kali mengeluh diberikan apapun kepada Allah, walaupun itu sebatas rezeki yang kecil. Begitu kita memandang bahwa Allah yang memberikan rezeki itu, maka dalam hati kita akan ada selalu bersyukur kepada Allah. Jadi tidak merasa kurang, tidak merasa kecewa, tapi yang ada adalah syukur dalam hati kita. Nah, itu kita lanjutkan. Wa idza asobaka, lan ing dalem ari kalane ngenani ing sira apa baliyatun cuba atau musibah, fala tashkuni, mongko aja madulake sapa sira ing ingsun ila khalqi, maring makhluk ingsun, kama la askuka, kama koyok perkara, la askuka, kama la askuka, koyok oleh ora madulake sapa ingsun ing sira ila malaikati, maring para malaikat ingsun, idza soidat ing dalam ari kalane munggah sapa malaikati ilayya maring ingsun masawika ing gawa pira-pira keelekan sira, ai uyu baka tegese pira-pira keelekan sira. Lah yang ketiga, Allah dawuh kepada Nabi Uzair, wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi. Kata Allah kepada Nabi Uzair, wahai Nabi Uzair, apabila engkau mendapatkan cobaan atau musibah apapun itu, fala tashkuni ila khalqi, maka jangan sekali-kali engkau mengadukan aku kepada makhlukku, kata Allah. Artinya bagaimana? Kalau kita mendapatkan cobaan dari Allah, musibah dari Allah, apapun itu bentuknya, jangan sekali-kali kita mengadu kepada manusia. Kita jangan mengadu kepada makhluk, karena hukum mengadu itu tidak boleh. Malah ada ulama yang mengatakan haram, karena mengadu itu bagian daripada doa. Lah doa itu harusnya disampaikan hanya kepada Allah. Maka menurut ulama yang memandang bahwa mengadukan itu bagian dari doa, maka hukumnya haram mengadu kepada manusia. Nah, ini ada ulama yang tidak mengharamkan, akan tetapi tidak boleh kita mengadu kepada manusia, karena mengadu kepada manusia tentang hal musibah yang kita alami sama dengan mengadukan Allah. Maka dawuh Allah kepada Nabi Uzair, apabila baliyah atau cobaan atau musibah mengenaimu, maka jangan pernah kau mengadukan aku kepada makhlukku. Artinya cerita-cerita, kama la ashkuka ila malaikati idza su'idat ilayya masawika ay uyubaka. Kata Allah, seperti aku tidak pernah yang namanya mengadukan kamu kepada malaikat-malaikatku yang melaporkan kejelekan-kejelekanmu kepada aku. Jadi artinya Allah tidak pernah yang namanya membeberkan kejelekan-kejelekan kita di depan masyarakat, di depan malaikat. Jadi pada saat amal kita dilaporkan, kejelekan-kejelekan kita dilaporkan
oleh malaikat kepada Allah. Allah tidak pernah yang namanya membeberkan tentang masalah kejelekan-kejelekan kita. Maka kata Allah, kama la ashkuka ila malaikati idza su'idat ilayya masawika. Seperti aku tidak pernah yang namanya mengadukan semua kejelekanmu pada saat malaikat membawa semua kejelekanmu kepadaku, kata Allah. Nah ini, jadi hukum mengadukan tentang masalah kita kepada manusia, musibah yang kita alami kepada manusia dengan rasa mengeluh dan kecewa, maksudnya itu ulama ada yang menghukumi haram, karena yang namanya syikayah itu adalah bagian daripada doa, dan doa itu hanya kita sampaikan kepada Allah, tidak kepada manusia. Lah artinya di sini kita harus sabar yang namanya menerima cobaan dari Allah. Jadi yang namanya cobaan, kalau yang namanya cobaan itu mengenai badan kita, maka cobaan itu bisa menjadi kifarat atau pelebur dosa-dosa kita. Kalau musibah itu mengenai badan kita seperti sakit atau luka atau apapun yang mengenai badan kita, kalau kita sabar maka musibah itu bisa melebur dosa-dosa kita. Lah kalau musibah itu mengenai hati kita, seperti difitnah, dicela manusia, dijelek-jelekin manusia, itu yang kena hati kita. Kalau musibah itu mengenai hati kita, maka akan menjadi derajat di sisi Allah. Kita akan naik derajat di sisi Allah. Jadi musibah pada hakikatnya itu adalah kebaikan buat kita, apapun itu bentuk musibahnya. Lah yang celaka atau yang tidak boleh, musibah itu kita umbar-umbar, kita mengadu kepada manusia. Nah itu yang tidak boleh. Jadi musibah, begitu kita mendapatkan musibah, kita sabar, kita hadapi dengan lapang dada, karena semuanya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pelajaran penting bagi kita. Maka ngaji seperti ini, hati kita semakin lembut, semakin ada rasa syukur kepada Allah, semakin malu kepada Allah, dan kita menjadi tambah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu saja pengajian pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, bagi keluarga kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah dijadikan sebagai orang yang selalu bersyukur kepada Allah dan juga sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan Allah. Itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf yang besar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.